Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Baik ya. Ada yang sakit? Ada. Sakit hati mungkin? Habis putus sama pacarnya? Gak ada ya? Gak ada. Sampai Isania nggak boleh pacaran. Ada yang pacaran? Aduh. Ya, gini aja wes. Nggak usah pacaran, kalian kenal sesama teman boleh. Tapi kalau bisa kalian fokus dulu ke sekolah. Jangan terus kalian asik pacaran, akhirnya sekolahnya jadi nggak semangat. Karena apa? Biasanya kalau pacar-pacaran itu banyak ributnya ya nggak sih? Iya, apalagi yang cewek. Kamu mau makan apa? Terserah. Apa itu? Terserah. Ada makanan terserah? Gak ada ya? Gak ada. Nah, makanya dari itu kita sebagai kalian ya, sebagai pelajar itu utamakan yang pertama adalah belajar. Belajar ilmu apapun. Ya, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena ilmu itu yang nanti akan membawa kalian menuju kesuksesan. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mengejar dunia, ya, itu kalian bisa mengejarnya dengan ilmu. Kalian pengen dagang, nggak tahu ilmunya dagang, kira-kira sukses nggak dagangnya? Enggak lah, ya kan? Kalian pengen jadi seorang pejabat, tapi nggak tahu politik itu seperti apa. Ya, karena di dunia politik, kalian misal pengen jadi wali kota, ada yang pengen jadi wali kota? Bagus loh, kalian punya jabatan itu bagus, asal amanah. Paham ya? Itu cita-cita yang mulia. Coba kalau yang jadi pejabat itu orang-orang yang tidak punya integritas, tidak punya etika, sopan santun, kebijakannya nanti nyeleweng semua. Makanya orang-orang yang pinter, orang-orang yang baik itu malah harus jadi pejabat. Kalian nggak tahu ilmunya, ya nggak bakal sukses. Paham? Jadi dunia itu harus kalian kuasai ilmunya. Kemudian akhirat, waman arodal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalian pengen akhirat, pengen masuk surga, ya, pengen bahagia nanti ketika kalian sudah meninggal. Ini ada yang nggak pengen meninggal. Tentunya manusia semua meninggal ya. Nanti kita berpindah alam ke alam akhirat dan nanti kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu juga ada ilmunya. Kalian beribadah. Tujuan kalian hidup apa? Beribadah. Nggak tahu caranya ibadah, nggak tahu ilmunya. Kira-kira ibadahnya diterima nggak? Enggak. Makanya apa? Harus paham ilmunya, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, itu sedikit untuk persepsi kita, biar kita sama-sama dalam belajar itu punya motivasi. Saya belajar buat apa sih? Ya kan? Kalian harus punya motivasinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya siapa ya? Ya, wakil ketuanya. Ya, silahkan disiapkan berdoa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Ya, terima kasih untuk wakil ketua kelasnya ya sudah memimpin doa. Kalian paham gak sih tadi doa kalian itu apa? Ya. Nah, ini ada ilmunya.
Tadi pertama apa? Raditu billahi robba. Saya ridho bahwa Allah itu Tuhan, Tuhanku. Robbi, tadi apa? Raditu billahi robba. Saya ridho bahwa Allah itu Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam itu sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya ridho bahwa Nabi Muhammad itu nabiya, seorang nabi, wa rasulah, dan seorang utusan. Terus lanjutannya ini yang penting. Ya. Robbi zidni ilma, ya Allah, zidni, tambahkan kepadaku ilmu, warzukni fahma, dan berikan kepadaku fahma, pemahaman. Makanya ketika doa diresapi, jadi kalian dalam pembelajaran itu fokus, ya, fokus, dan nanti kalian insya Allah kalau fokus pembelajarannya akan masuk, ya. Oke. Kemudian Pak Ubed di sini akan mempresentasi kalian terlebih dahulu, ya. Karena Pak Ubed baru pernah masuk di sini, ya. Nah, Pak Ubed baru pernah masuk di sini, kalian nanti absen satu-satu saja. Pak Ubed pengen kenal wajah-wajah kalian. Oh iya, sebelumnya ini mapel KKA, ya. KKA apa sih? Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi di kurikulum yang baru, ya, nanti ada mapel pilihan namanya coding dan kecerdasan artifisial. Nanti apa? Ya, setelah ini nanti Pak Ubed jelaskan. Oke, Afriza Kaisar Putra Pratama. Kenapa? Apa ya? Tolong nanti ketua kelas atau temennya silakan ditanyakan, ya. Jangan sampai nanti nggak hadir tapi nggak ada keterangannya. Siapa tahu lagi sakit kan, kita nggak tahu, ya kan. Tahu-tahu dia di rumah sakit, maka kita sebagai teman apa ya, buat ya solidaritas, nanti kita jenguk kayak gitu. Kalau nggak ada keterangan ditanyakan, gitu ya. Kemudian ada Aidah Kuliah. Kenapa lagi nih? Alfa lagi. Ya, ini nanti silakan dicek, ya, temannya, ya. Alika hadir. Alia Mawaddah hadir. Amelia Nur Hikmah hadir. Anissa Fefri. Kemudian Ashkar Maulana hadir. Aulia Sifa hadir. Ayu Paraskevi hadir. Bunga Martina Sari. Cita Oktavia. Kemudian Elmi. Ini nggak ada panjangannya, Mbak. Oh, enak malah. Jadi nggak perlu nulis panjang-panjang, ya. Apalagi kalau ini udah nggak ada ujian nasional, ya. Kalau dulu ada ujian nasional, Pak Ubed itu kalau namanya panjang, untuk Pak Ubed juga pendek. Ubaid Mubarok, pendek. Dulu itu mungkin kalian nggak pernah merasakan, ya, nulis di kunci jawaban itu harus nama lengkap. Kalau panjang banget ya semakin lama. Ini malah enak, namanya dikit. Gading Manggala Putra. Jaga kopsis, ya. Ya, Pak Ubed hitung hadir karena sedang bertugas. Kemudian Tirania hadir. Nirna hadir. Muhammad Asya Noval Syah Putra, panjang banget. Muhammad Fajar Subhi, ya, tugas juga. Mu'alimah hadir. Muhammad Rizkon, itu Rizkon juga, ya. Neisha Seftiana hadir. Nilna Safira Ningrum hadir. Nur Andini hadir. Rafa Syafika hadir. Reini Afriani. Salsabila Romadona, pakainya Romadona. Gak berangkat, ya, kenapa ini? Alfa juga, Masya Allah. Suralaya hadir. Tri Indrawan, ya, mohon nanti yang ini yang nggak ada keterangan dicek, ya, temannya ditanyain kenapa, barangkali sakit atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita bantu, bisa kita bantu. Sudah Pak Ubed presensi di sini. Kemudian
Pak Bet akan masuk ke materi. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Kalian pernah dengar nggak kecerdasan artifisial itu apa? Apa? Ya udah, Obet sederhanakan lagi. AI. Pernah dengar AI ya? Pernah. Apa sih AI? Yang ada di otak kalian apa? AI. Robot. Apa lagi? ChatGPT. Terus apa lagi? Aplikasi Meta. Sebenarnya apa sih AI itu? Ya, nanti kita akan pelajari di hari ini. Ya, ada yang menyebut itu robot, ChatGPT, Meta, aplikasi, dan lain-lain. Oke. Tapi sebelum itu, nah ini tujuan pembelajaran kita, biar nanti pembelajaran kita terarah. Kalian harus bisa apa sih setelah pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama kalian harus bisa mengoperasikan aplikasi atau perangkat berbasis AI sederhana. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi contoh pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian bisa berkolaborasi menggunakan perangkat AI untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan yang terakhir kalian bisa merefleksi peran dan etika penggunaan AI. Oke, sebelum itu ini Pak Bet ada video. Mungkin bisa sedikit nanti kalian punya gambaran tertentu lah ya, buat biar nggak tegang juga. Ibadah sawang lur, sementara goku tak dol, tak idono dulu, jangan luwe ngerosok tenang ibadah sawah kayak dulu. Bu, ngutang rokok sebatang boleh nggak? Lagi krisis multiverse bu. Bilang aja bokek mas. Halo guys, kakek habis nangkep lalala lu, lalala nih. Bantuin bang, berat banget nih kan. Mak kuat kan? Woi, Mama, kalau ngobrol tuh yang bener cok. Masa nenek tua begini dikejar dinosaurus? Bocah edan. Ya ampun, Saiful. Lo kagak bener lo ngomong kesini. Lo mau gue mati apa? Buset. Lu kereta masih aja buat gue dikejar buaya. Gak pernah tenang nih hidup. Disuruh push rank, emangnya gue apaan? Ini mata udah plus 8 disuruh lihat musuh segede kutu. Adik-adik baik si tukang prom, aki-aki gini disuruh beginian. Adik. Gaji kamu 2 juta dulu, bulan depan baru 4 juta. Baik pak, saya kerja bulan depan saja. Mbak, ini lagi pertandingan timnas malah ngarit begini. Tapi iya menang, pedosku tolong dino durung tak pakai kok. Nah, kira-kira ini nyata atau enggak? Enggak ya. Jadi ini salah satu fungsi AI ya. Meskipun enggak semuanya fungsi AI itu cuma ngedit video, enggak, banyak sekali fungsi AI, tapi tadi itu salah satunya. Jadi yang kelihatannya nggak mungkin bisa menjadi mungkin, meskipun itu tidak nyata. Makanya nanti berhati-hati kalian dalam bermedia sosial ya. Jangan sampai nanti kalian termakan hoax. Kalau orang-orang jadul, orang-orang zaman dulu ya, mungkin menganggapnya ini beneran, ya kan? Apalagi kemarin yang viral ya, ada seorang Menteri Keuangan, kenal siapa? Sri Mulyani. Ini nggak pada kenal gimana sih? Ya, kalau dulu zamannya Pak sekolah itu hafal nama-nama menteri. Ya, tapi ya nggak bisa disamakan. Tentunya kalian dengan dunia kalian, saya juga dulu mungkin belajarnya beda, jadi ya dimaklumi. Tapi ini penting. Kenapa penting? Ya kalian harus juga punya wawasan. Ya, jadi kita balik lagi. Ada Menteri Keuangan, dia ngomong di dalam sebuah forum, dia di situ di video itu mengatakan bahwa guru dan dosen itu beban
beban negara. Padahal yang aslinya itu tidak seperti itu. Tapi diedit menggunakan AI, dia berkata seperti itu. Akhirnya apa? Orang-orang pada protes. Itu kan salah satu penggunaan AI yang salah ya. Nah, itu salah satu penggunaan AI yang salah. Makanya nanti dalam kalian menggunakan AI atau kecerdasan artifisial itu juga harus bijak. Bahkan sampai rumahnya dijarah. Ya enggak? Nah, makanya berhati-hati dalam bermedia sosial. Kalian juga sebelum sharing harus saring. Kayak gitu ya. Disaring dulu informasinya benar atau enggak. Nah, oke. Sekarang Pak Ubed kenalkan apa itu yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Kalau susah lagi mungkin lebih dimudahkan bahasanya kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan ini dibuat. Siapa yang membuat? Siapa yang punya akal? Manusia. Sehebat-hebatnya ChatGPT itu yang bikin manusia. Paham ya? Kalian sebagai manusia itu jangan kalah sama AI. Nah, secara umum definisi AI itu teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memahami, dan memecahkan masalah. Tentunya kalian mungkin sudah tidak asing dengan ChatGPT ya. Kalian belajar di sekolah pernah nggak memakai ChatGPT? Coba angkat tangan. Yang pernah pakai ChatGPT angkat tangan. Wah, hampir semuanya pakai ChatGPT. Buat apa kalian pakai ChatGPT? Coba ngerjain tugas pasti. Ya, mencari jawaban. Ya kan? Nggak apa-apa. Kalian pakai ChatGPT nggak masalah. Bagus malah. Kalian artinya mengenal teknologi sekarang. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian tahu etikanya. Dan kalian memahami apa yang diberikan ChatGPT. Jangan asal tanya, kemudian disalin doang. Tanpa mengerti maksudnya apa. Karena apa? AI tidak selalu benar. Paham ya? Jadi AI boleh kalian jadikan sumber belajar. Tapi jangan menjadi patokan utama. Jangan menjadi patokan utama karena tidak selalu benar. Kemudian ada sejarah singkat. Ya, pada tahun 56 ini baru muncul istilah AI, artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Kemudian 97 ada komputer Deep Blue, ini mengalahkan juara catur dunia. Artinya apa? Program yang dibikin manusia mengalahkan manusia. Kemudian di zaman sekarang AI sudah terintegrasi dengan smartphone. HP kalian semua sudah ada AI-nya. Ya, kemudian di mobil, kalian mungkin pernah dengar ini ya. Elon Musk itu yang bikin Tesla. Ya, itu kan ada apa? Kendaraan atau transportasi umum kayak taksi kayak gitu, tapi nggak ada supirnya. Ada, silahkan kalian nanti bisa googling ya. Ada, jadi nggak ada supirnya, nggak ada supirnya. Mereka bisa jalan sendiri, mereka tahu rambu-rambu lalu lintas, kapan harus berhenti, kapan harus ngerem. Udah semakin canggih zaman sekarang itu. Aduh, mati. Bentar. Kemudian di sini ada tujuan utama. Tujuan utama AI itu membantu manusia bekerja lebih efisien. Kenapa bisa lebih efisien? Karena AI itu bisa memproses suatu data dengan cepat. Mungkin di pabrik sudah menggunakan alat atau robot yang berbasis AI. Semakin cepat ya produksinya, nanti semakin cepat, semakin banyak, perusahaan menjadi pendapatannya meningkat. Kemudian ada di sini tujuan utama AI yaitu memproses data besar dengan cepat. Nah, tadi yang Pak sebutkan cepat. Kalian tanya ChatGPT juga cepat kan jawabannya, mikirnya nggak lama kan? Coba kalian tanya ke orang, jawabannya ada mutar ya nggak? Iya. Kemudian memberikan rekomendasi atau keputusan cerdas dari AI. Misal kalian tanya, kalian curhat ke AI dah,
Ya enggak? Nanti dikasih jawaban, kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal mereka tidak punya perasaan, mereka kan tidak punya hati. Mereka buatan, nggak punya hati, nggak punya perasaan, ya kan? Cuman beberapa AI memang sudah didesain mereka untuk bisa merasakan perasaan manusia, meskipun tidak tidak asli ya. Coba kalian nanti coba-coba ya di AI, banyak sekali contoh aplikasi AI. Nah ini ada jenis-jenis AI. Yang pertama ada Narrow AI. Ini dirancang untuk satu tugas spesifik, misal contoh ada Google Translate. Kalian pernah pakai Google Translate? Kira-kira membantu kalian enggak? Membantu ya? Membantu. Ini tapi kan tugasnya cuma buat translate doang kan. Jadi tugasnya itu spesifik. ChatGPT juga sama, kayak chatbot kayak gitu. Tugasnya ya ngasih jawaban. Kemudian ada mungkin kalian pakai Shopee ada ya. Kalian kan kadang ngechat di Shopee yang jawab nggak tahu siapa kan, bukan dari pihak tokonya langsung kan. Itu juga termasuk AI ya, dan lain-lain. Kemudian ada General AI. General AI ini mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, meskipun ini masih dalam tahap penelitian ya, tapi ini kemungkinan nanti di masa depan akan General AI ini sudah akan digunakan. Nah, kemudian yang terakhir ada Super AI. Ini yang masih hanya sekedar konsep dan spekulatif, belum ada bukti nyata. Ini kalau Super AI dia melebihi kecerdasan manusia. Nah, ini jenis-jenis AI. Ingat-ingat ada Narrow, General, dan Super. Nah, cara kerja AI gimana sih? Cara kerja AI sebenarnya dimulai dari input, masukan, kemudian ada proses, dan yang terakhir ada output. Yang kalian ingat ini, input, proses, output. Contoh sederhananya, kalian pernah pakai ini ya, face recognition, kayak pengenalan wajah, ya nggak, Face ID. Kalian buka HP pakai Face ID pernah ya? Pernah. Ataupun misal ada mungkin di beberapa kantor absen atau presensi itu pakai wajah, deteksi wajah, itu bisa juga. Nah, kalau wajahnya nggak cocok berarti nggak boleh, nggak bisa absen, nggak bisa masuk. Kalian pakai pengaman di HP pakai Face ID juga, kalau bukan wajahnya nggak bisa kebuka kan. Nah contohnya seperti itu. Jadi ketika ada foto wajah, ini inputnya, kemudian diproses dengan bantuan AI ini, face recognition, oh maka dikenali wajahnya, sehingga sistem mengenali siapa orangnya. Outputnya apa? Nanti akan kebuka kunci HP-nya. Paham ya? Sama ChatGPT juga sama. Kalian masukkan apa, itu berarti input. Kemudian ChatGPT dia mengolah data, memprosesnya, kemudian dikasih jawaban atau outputnya. Ya. Nah output ini sendiri nanti manusia atau kita nanti yang akan menggunakannya. Ya, mau dipakai atau enggak ya terserah kita nanti. Nah, ini contoh pengoperasian perangkat AI. Tadi ada contoh Google Translate. Inputnya bisa berupa teks, bisa berupa suara. Kalian pernah pakai yang suara? Pernah ya? Nah, kemudian nanti outputnya terjemahan hasilnya. Nah, kemudian ada ChatGPT, ini juga sama, bisa berupa pertanyaan ataupun perintah. Nah, nanti outputnya penjelasan ataupun jawaban. Kemudian ada face recognition, inputnya wajah, kemudian outputnya apa? Kunci HP yang terbuka. Jadi HP-nya nanti kebuka, tadinya kekunci. Kalau wajahnya orang lain kira-kira bisa kebuka nggak? Enggak, kecuali mungkin mirip, bisa ya, kembar ya. Nah, mungkin di beberapa kasus karena saking miripnya, ini salah satu kelemahan AI juga. Kalau ternyata mirip ataupun mungkin pakai foto dia. Pernah? Oke juga belum pernah. Nanti dicoba-coba aja. Misalnya kita foto, cekrek. Nah, ini kan ada hasil foto. Ya, nanti coba buka kuncinya pakai foto kita, bisa apa enggak? Berarti kalau seperti itu bisa, berarti kurang hebat AI-nya. Mungkin perlu diperbarui untuk sistem keamanannya. Soalnya kalau kayak gitu bisa kebuka dong, nggak aman dong HP-nya dong. Ya enggak? Ya. Nah, di sini ada pengaplikasian AI di
kehidupan sehari-hari. Sebenarnya nggak hanya cuma ini ya, ini kan bidang-bidang, ada pendidikan, kesehatan, industri, kemudian ada dunia hiburan. Banyak sekali manfaatnya dan pengaplikasiannya di berbagai bidang. Yang pertama, ini ada pendidikan. Chatbot, guru virtual. Kalian tahu ini ya, Duolingo ya? Itu kan chatbot juga. Ya kan? Kemudian ChatGPT, apalagi. Nah, Obit juga pakai ChatGPT. Sama. Bahkan guru itu, ini slide ini yang Obit tampilkan itu pakai AI. Obit gak desain ini loh. Sama sekali gak mendesain PPT ini. Ya. Coba kalau kita desain manual pakai PowerPoint yang ada di Microsoft. Sebagus ini apa enggak? Enggak. Ini enak sekali sekarang. Kalian juga bisa mencari jawaban dari tugas-tugas kalian, ya enggak? Bisa. Kemudian di industri sudah dikenalkan robot pabrik. Ini makanya penting untuk kalian pelajari bahwa mungkin nanti di masa mendatang manusia digantikan robot. Kemudian di kesehatan ini juga banyak sekali bisa. Oh ya, ini sama. Ada sebuah rumah sakit itu juga sudah bisa menggunakan sistem AI ya untuk operasi. Ngeri ya. Kalau salah sedikit ada. Coba kalian buka-buka, cari di Google atau dimanapun, itu sudah ada rumah sakit berbasis AI. Jadi semuanya udah robot. Kemudian di dunia hiburan apalagi nih, banyak sekali tadi contoh video, ya kan? Video kreator bisa bikin pakai AI. Kemudian ini yang nggak pernah lepas dari kalian, filter Instagram, filter TikTok. Ada yang nggak pernah pakai, kayaknya hampir semuanya pakai ya. Kalian kalau lagi foto, lagi nge-live, pernah nge-live GG, pakainya filler kan, biar glowing kan? Iya. Nah, ini salah satu pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya ada kolaborasi manusia dan AI. Manusia dengan AI itu bisa berkolaborasi. Ya, AI tidak menggantikan manusia, tetapi memperkuat kemampuan manusia. Nah, AI membantu manusia bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan menganalisis data besar. Kalian masukkan sebuah data, masukkan ke AI, kita suruh, kita pakai perintah aja, tolong kerjakan tugas ini. Seret. Ya enggak, langsung dikasih jawaban. Pasti kalian sudah pernah. Manusia tetap memimpin, ini penting. Jangan sampai kita dikendalikan oleh AI. Untuk pengambilan keputusan, menilai etika, manusia itu memegang kendali sepenuhnya. Jadi apapun hasil yang diberikan AI, saran yang diberikan AI, tetap manusia sebagai penentu untuk pengambilan keputusan. Nih, contoh kolaborasi guru dengan AI. AI membantu membuat soal. Ini Obit bisa dengan mudah loh bikin soal. Langsung 50 soal. Materi tentang akuntansi misal. Gampang sekali. Dokter dengan AI. Kemudian ada desainer dengan AI. Ini membuat desain gampang sekali sekarang. Sudah tinggal kasih perintah aja ke AI. Nanti dibikinkan desainnya. Oke. Itu masih ada satu lagi nih, tantangan dan etika dalam penggunaan AI. Ini penting juga, sangat penting di masa yang sekarang. Keakuratan AI tidak selalu benar. Bapak tadi sudah bilang AI tidak selalu benar, perlu verifikasi ya untuk memastikan hasil yang akurat. Harus dicek dulu, divalidasi terlebih dahulu. Kemudian privasi data, jangan sembarangan memberikan data pribadi. Data harus dijaga ketat dan aman. Kalian kalau data pribadi ya, KTP udah punya. Ini kalau kalian udah punya KTP, data pribadi lah terkait hal-hal yang sifatnya privasi, jangan kalian masukkan ke AI, berbahaya. Nanti kalian bisa didoxing, kalian cari tahu keberadaannya, repot. Bahkan sekarang kalau di dunia sosial, di media sosial banyak. Kalian foto di mana, cekrek. Nanti ada orang yang sudah tahu, ini foto di sini jam sekian. Pernah lihat ya? Pernah, bahkan dari wajah sudah dideteksi, ini namanya ini, nomor HP-nya ini. Kalau kalian disamperin ke rumah gimana kayak gitu? Wah, repot. Makanya privasi data juga harus
jaga. Kemudian etika. Nah, ini juga harus penting. AI harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk penipuan, penyalahgunaan, atau plagiarisme. Tahu plagiarisme? Apa? Iya, plagiat, benar. Jangan sampai kita misalnya ada karya orang lain, ya, kemudian kita meniru plek ketiplek tanpa ada modifikasi atau apa, kemudian kita posting dan kita akui sebagai buatan kita. Nggak boleh, ya. Kalian tahu tadi apa ya, hewan apa tralala? Kalian yang tahu apa ya namanya ya? Lah ya, itu produk AI. Jadi itu nggak punya hak cipta, kayak tung 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 sahur. Nah, itu juga nggak bisa kita akui sebagai karya kita karena itu buatan AI. Paham ya? Ya. Kemudian ketergantungan, hindari. Ini ketergantungan terhadap AI. Jadi kita harus tetap belajar mandiri dan mengembangkan kemampuan di diri. Nah, jangan tergantung. Nah, ini ada aktivitas kelompok. Silakan kalian gunakan komputer masing-masing, sudah terkoneksi dengan internet, ya. Kalian nanti bisa gunakan aplikasi ChatGPT untuk mencari materi tentang pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Ya, kalian cari materi di ChatGPT, kemudian kalian diskusikan materi dengan kelompok. Kemudian nanti kalian buat presentasi menggunakan aplikasi AI Gema. Yang ini aplikasi apa namanya, PPT ini Pobet bikin dengan yang namanya aplikasi Gema. Nanti kalian mencoba untuk aplikasinya dan nanti salah satu kelompok kalian bisa maju ke depan untuk menampilkan hasil dan menyampaikan presentasinya. Tadi sengaja Pobet untuk materi yang pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial tidak Pobet terangkan sepenuhnya biar kalian mencari sendiri. Apa aja sih pengaplikasian AI, ya. Nah, silakan kalian buka ChatGPT. Ya, dibuka. Semuanya, buka aja di Chrome ataupun di browser yang lain. Ya, kita bareng-bareng belajar biar sekalian tadi yang belum pernah pakai AI, belum pernah pakai ChatGPT, kalian bisa pakai ChatGPT. Nah, di sini Pak Ubed sudah buka AI. Oh ya, kalau cuma paling ini ya, kalau cuma paling perintah gak ada memasukkan foto atau apapun, biasanya gak perlu login kalau ChatGPT. Apa? Iya, ketik aja di sini. Sini. Tulis ChatGPT. Nah, ya. Tulis aja ChatGPT. Sudah kebuka halaman ChatGPT-nya? Ya, biasanya kalau ChatGPT itu nggak perlu login kalau nggak memasukkan ini ya, gambar ataupun apa file. Halo, ngantuk Mbak? Belum sarapan? Udah ya? Udah. Ya, itu dibuka aja ChatGPT. Nah, ini kalau yang belum pernah pakai ya, kalian kasih perintah atau sebutannya prompt ya, prompt. Nah, kalian kasih perintah di sini, misal buatkan materi pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Kayak gini. Buatkan, misal ya kalian dikasih tugas nih. Kalian kasih tugas apapun, misal materi tentang sejarah. Ya, buatkan materi tentang sejarah. Misal di Tegal apa? Ki Gede Sebayu. Nah, nanti di situ ada AI ngasih jawabannya. Nah, ini untuk pelajaran hari ini, silakan kalian bikin materi ini ya. Buat materi pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Kemudian kalian, loh, ke sini udah tahu Pak Ubed. Oh iya, ini Pak Ubed login soalnya ya, jadi tahu. Nah, di sini nanti dikasih materi. Kalau kalian nggak login ya berarti nggak tahu dia, nggak kenal. Ini karena AI-nya sudah kenal Pak Ubed.
Karena Pak Ubed di sini login ya, ini ada Ubed Mubarok. Sudah dikasih jawaban? Oh, tuh, mana? Oh, yang kamu harus login. Coba lihat. Ini bisa nih. Oh, ini aja style lockout. Nah, kayak gitu. Ada yang nge-lag. Oh iya, nggak apa-apa ya, karena kita internetnya di sini kan bareng-bareng. Jadi ada beberapa mungkin. Nah, ini silakan kalian baca dulu, masing-masing membaca jawabannya yang dikasih oleh ChatGPT. Kalian baca, semuanya wajib membaca terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman. Ya, kalian baca dulu dah, baca dulu. Wajib dibaca dulu, dibaca ya. Kalau nggak dibaca kalian nggak paham. Percuma pembelajaran hari ini. Makanya wajib dibaca terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman. Kemudian setelah itu nanti kita bareng-bareng bikin PowerPoint yang nggak perlu kita desain. Langsung jadi. Bagus lagi. Nah, nanti setelah ini. Pokoknya kalian baca dulu dah. Nanti setelah baca kalian diskusikan dengan teman. Kalau sudah siap bikin PPT, ya nanti Pak Ubed ajarkan. Nanti pakainya aplikasi Gamma. Oh iya, biar gampang nanti cukup satu aja ya yang bikin ya. Tiap kelompok bikin PPT-nya satu aja. Soalnya kalau di aplikasi Gamma kalian butuh login. Ya, ada yang nih kelompok ini Pak Ubed hitung aja ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ada 7 kelompok. Nanti masing-masing kelompok bikin media presentasi. Punya akun Google? Ini dari kelompok 1. Punya akun Google? Masih ingat ininya enggak? Apa namanya akunnya? Nih, kamu tambah di sini. Nanti satu-satu ya, Popet nanti keliling ya. Biar login, tulis Gamma. Gamma. Nanti sambil nunggu kalian silahkan berdiskusi. Ini. Nah ini, pilih yang ini Mas. Ya, login dengan Google. Karena untuk aplikasi Gamma ini, loh ini Suralaya, apa? Oh ya, silakan masuk. Nanti kalau udah login, silakan lanjutkan belajar lagi, diskusi lagi. Nanti baru kita nanti bikin materi presentasinya bareng-bareng. Nah ini, ya Mbak, continue with Google. Ya. Masuk dengan akun Google. Ya itu. Masih ingat akun Google kamu? Enggak. Salah satu ada yang tahu mungkin? Atau mau kau kasih akun? Mana? Siapa? Salah satu aja nggak apa-apa. Nanti di logout biar aman ya datanya. Sudah? Salah satu. Siapa? Ya. Ini. Coba kamu buka tab baru. Itu yang plus biar ini. Oh, itu pakai akun kamu. Kamu tambah tab aja, tab 1. Ya, itu. Nah, tulis Gamma, Gamma.
Nah, enter aja tuh. Ya, klik juga bisa. Yang gamma. Ada nggak? Bukan, bukan. Itu bawahnya tuh. Gamma. Nah, itu. Nah, nanti login with Google. Ya, mulai secara gratis. Nah, pilih lanjutkan dengan Google. Nah, ini pilih aja untuk pendidikan, mahasiswa nggak apa-apa. Kemudian SMA, presentasi, lanjut, selesai aja langsung nggak apa-apa. Ya, nanti. Ya, itu pilih ya untuk pendidikan nggak apa-apa. Mahasiswa, SMA, ya lanjut aja. Terus langsung selesai bisa itu, diklik selesai. Oke, kamu udah Mbak? Kode, udah masuk ke HP-mu? Siapa lagi tadi? Yang mau pakai Gamma siapa? Ya, login with Google udah. Ya. Nah, itu lanjutkan. Oke. Tuh pilih for education. Student, high school boleh. Nah, yang atas saja itu yang kiri ya. Ya. Continue. Down. Down enggak, Bang? Down. Sudah. Ini siapa yang mau login? Ya, boleh. Nih, siapa? Kamu. Ini udah mau udah. Klik. Buka Gmail. Loh. Di HP-mu toh? Ada nggak di HP-mu? Nggak ada. Pemberitahuan dari Gmail. Dari Oh ini ada ya. ini pasti bukannya ini. Verifikasi. Nah, udah. Di sini tinggal di sudah di situ. Coba diketik lagi. Ini apa? Oh, kamu bikin akun? Nggak perlu aslinya, nggak perlu bikin akun. Maksudnya loginnya pakai Google. Ya, coba langsung aja, wes. Kayak tadi. Oh yang FCR. Ya, ada ad-nya. Salah ya. Tuh. Ini udah benar ini. Ya, passwordnya masukin. Cepat tahu dia yang Privacy, jangan dilihatin passwordnya. di situ dulu. Langsung yang pakai Google aja, Mas. Kembali dulu sih. Kembali dulu coba. Nih. Itu. Jadi nanti kalian nggak perlu bikin akun ngisi-ngisi nama kayak gitu, nggak perlu. Nah, tuh ketik emailnya. Udah, lanjutkan aja ini, lanjutkan. Nah. Ini udah ada ya? Belum? Mana? Oh, udah masuk. Ya, next aja, lanjut. Continue, langsung down aja nggak apa-apa. Oke. Belum bisa, Askar. Kamu mau ngetik apa? Oh, add-nya di mana ya? Di sini kayaknya nih. Salah. Bentar. Covid lupa lagi. Soalnya ini settingan komputernya beda. Tuh, gimana ya Covid lupa nih? Gimana cara nulis add? Nulis add. Bentar. Kita pakai tulis keyboard gitu, keyboard, tulis saja keyboard. Sini biasanya kelihatan. Add-nya sebelah mana? Oh, sebelah sini add-nya ya. Bentar.
Nih, makasih. Kayak gitu. Ya ini nanti tak benerin dah. Pengaturan laptop komputer. Belum, udah. Oh kamu belum? Gak ada di HP-mu gak ada. Apa pakai akun lain dah? Ini tak kasih akun. Tulis Gamma, coba Gamma lagi. Nanti bareng-bareng ya bikin bikin presentasinya medianya. Start for free aja. Iya nggak apa-apa. Langsung. Namanya siapa kamu? Bentar. Tak cari dulu akun kamu. Apa? Alika. Bentar, tak cari dulu. Ada nggak ya? Alika Putri. Nih, pakai tulisan ini nih. Ya, tulis aja. Alika. Jangan koma. Putri 28 521 smk.belajar.id. Nanti passwordnya tak reset dulu ini nih. Bentar. Passwordnya ini ya? Bentar, tak generate dulu. Kok nggak bisa? Invalid to short. Apa ya? Bentar. Nah, aja deh. Tulis. Diklik dulu, diklik. Terus. Nah, terus ke bawah. Ya. Itu aslinya akun kamu, akun belajar ID kamu. Oke, nanti tunggu bentar. Nah, education, student, high school, tuh pilih yang itu aja nggak apa-apa. Ya klik aja, klik, continue, done, langsung done aja bisa. Oke, semuanya perhatikan. Kalian dari ChatGPT sebenarnya ya, bentar. Sebenarnya ini kalian bisa bikin PPT-nya, nggak perlu kalian nyari materi di ChatGPT, sebenarnya bisa. Nah, langsung dari aplikasi Gamma, ini dia bisa bikin langsung. Cuman nanti kan kolaborasi saja. Jadi kita bisa memilih materinya, nanti kita bisa pastekan di sini. Oke. Nah, misal ya, ini perhatikan dulu. Misal, ini Pak Ubed sudah baca nih. Di sini ada materi AI, ada pengertian, ada tujuan, kemudian ada bidang pengaplikasian dalam keseharian, pendidikan, kesehatan, bisnis, transportasi, keamanan, kemudian ada manfaat, ada tantangan. Nah, sampai sini aja. Yang contoh diskusi nggak perlu. Kalau kalian dikasih jawaban seperti ini, yang ini nggak perlu. Jadi sampai sini aja. Nah, ini kan bisa kita copy paste ya. Nah, bisa diklik ini ya. Sudah bisa?
Nah, terutama yang pegang akun yang ini buat presentasi. Kemudian kalian ke gamma. Kalian pilih yang paste ya. Paste in text. Klik. Sudah? Sudah belum? Nah, di sini sudah ada presentation, sudah kecentang ya. Nah, kalian di sini tinggal paste saja, Ctrl V. Sudah? Kan muncul seperti ini ya. Kalian hapus yang tidak perlu. Nah, misal ini Pobet sampai sini aja. Jangan di enter ya, nanti kalau ke enter nah kayak gini. Kemudian yang atas tadi di sini juga ini nggak perlu ya. Ini hapus saja. Langsung dari materi. Kayak gini. Misal, contoh. Sudah? Nah, yang belum tak tunggu. Ini seperti ini aja. Bisa klik kanan paste atau ya Mas. Ya kayak gitu. Yang nggak perlu dihapus ya. Yang latihan atau apa kayak gitu dihapus saja. Yang nggak perlu dihapus. Misalnya biasanya kan kalau di ChatGPT di awalnya ada kalimat jawabannya ya. Kayak gini misal. Mana nih? Saya buatkan ini nggak perlu karena kita nggak bikin di masa iya presentasi ada tulisan kayak gini kan waktu. Kemudian yang di terakhir juga biasanya ada nih, ini dihapus saja. Ini juga dihapus. Tuh, yang perlu kalian sampaikan saja, kemudian dipastekan di sini. Sudah? Mana yang beda? Nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Justru itu, Obet nggak masalah kalian beda. Tapi kan nanti kita rumuskan bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa dijawab. Kayak gitu. Makanya AI itu memang seperti itu. Tidak semua kita nge-prompt nih tulisannya sama plek, tapi yang dia kasih beda jawabannya. Mungkin jawabannya beda-beda dikit lah. Ya, nggak sama plek. Sudah? Ya, itu dihapus. Kemudian ke bawah lagi. Memang beda. Kalian baca dengan yang di PowerPoint beda kan? Padahal tulisannya sama, yang dikasih beda. Cuman kan nanti esensinya sama. Nanti kita berdiskusi, makanya kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Kalau mungkin kalian, ini lebih lengkap teman saya tambahin itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Itu gunanya diskusi. Sudah? Sudah dipaste. Kalian pilih yang ini aja. Sebenarnya ini nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya. Kalian pilih yang atas saja ini yang generate. Atau kalian kalau sudah tertranslate ya nanti di situ tulisannya beda. Sudah? Kalau sudah kalian continue to prompt editor. Oke, nah di sini penting nih, kan ada tulisan free form, ada tulisan card by card, ya ada. Kalian pilih yang card by card. Kemudian bahasanya di sini outputnya jangan lupa ya, pilih yang bahasa Indonesia. Sudah di bahasa Indonesia dulu sebelum kita masuk ke materinya. Ada outputnya kalian pilih yang bahasa Indonesia ya, biar nanti tidak otomatis jadi mana punya kamu. Sudah bahasa Indonesia ya? Oke, sudah. Kemudian yang lain, sudah? Pilih yang Indonesia, jangan yang bahasa Inggris, nanti kalian jadinya bahasa Inggris. Sudah? Oke, sudah. Ini sudah bahasa Indonesia? Belakang udah? Udah. Kalian pilih tab yang card by card aja, biar nanti sesuai apa ya namanya kalau di slide ya, slide. Ini pilih yang card by card. Nanti ada nomornya 1, 2, 3 kayak gitu. Ada? Nah, ini yang kosong kayak gini, nggak perlu ya, dihapus aja. Ini bisa kalian hapus. Nah, ini ada titik 3 sini, hapus. Yang kosong-kosong dihapus saja. Nah, ini contoh nih, nomor 6 nggak ada, ya hapus saja. Kayak gitu. Jadi nanti saya mungkin ada berapa slide di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 slide. Kalau kalian mau menambahkan sebenarnya bisa. Ya, kalau kalian misal mau menambahkan slide di sini, ya ini kan bisa digeser ke atas. Nah, ini mungkin buat nama. Ya, ini buat nama bisa nama kelompok kayak gitu.
Kalau mau dikasih nama. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa dulu, nanti nama filenya kalian bisa dituliskan kelompok kalian. Atau ini kalau mau dipisah-pisah juga sebenarnya bisa ya. Jadi nanti keseharian di slide baru, kemudian pendidikan slide baru, ini juga bisa. Tapi kalau mau seperti ini juga nggak apa-apa. Sudah? Nah, ini kalau sudah bahasa Indonesia, slide-nya sudah urut, kalian bisa generate. Ya, klik generate. Sebenarnya ini aplikasi berbayar ya, cuman kita dikasih kredit di sini ada, kalau nggak salah kalau kalian di situ masih 400 ya. Nah, nanti ada kreditnya nanti kepotong. Kita masih pakai versi yang gratis nggak masalah. Ya, kalian generate. Sudah di generate? Coba di generate. Wah, langsung dibikinkan tuh. Dibikinkan slide. Coba kalian buka. Sudah? Di generate, tuh kan? Otomatis bikin sendiri dia. Ya, itu slide yang terakhir dihapus aja, Mbak. Yang nomor 6. Ya, itu diklik nomor 6 ya. Itu kan ada titik 3. Oh, kamu udah di generate tadi? Oh, ya nggak apa-apa. Nanti bisa dihapus di sana nggak apa-apa. Ya, sambil dilihat, kalian juga bisa mengubah temanya ya. Ya, nih, waduh ini pinky banget ya. Aduh, misal Pak Ubed nggak seneng nih yang pinky kayak gini, kita bisa ubah temanya nih di sini nih. Ya, kita bisa ubah temanya di sini. Nah, pilih nih yang mana nih. Ya, silakan bisa dipilih temanya. Misal yang ini. Nah, bisa dipilih temanya masing-masing. Kemudian untuk menampilkannya kalian bisa klik present. Nah, nanti di present ini bisa di full screen. Oke, ya. Nah, ini udah bisa selesai, udah tinggal presentasi. Enak gak? Enak ya, nggak perlu desain ya. Nah, kalau kalian di Canva juga sebenarnya bisa. Pernah pakai Canva ya? Nah, itu pun di Canva bisa. Bikin seperti ini. Sudah jadi semua? Sudah. Ada yang mau maju? Mana? Kamu belum? Jangan buat ini apa nih? Nah. Udah jadi tadi. Ini. Ya udah berarti. Tinggal kalau misal mau diganti tema, diubah temanya. Oh, kamu bahasa Inggris ini, Mas. Makanya tadi Pak Ubed kan bilang bahasa Indonesia. Ya udah, ulang lagi aja, nggak apa-apa. Bikin lagi ya. Nih, ulang lagi, nggak apa-apa. Ini bikin baru. Nah, tempelkan. Tadi udah di ini ya. Udah. Ini nggak perlu nih. Nah, ini nggak perlu, dihapus saja. Nanti di sini nih tulisan bahasa Indonesia. Nah, ini pilih Indonesia. Jadi nanti outputnya bahasa Indonesia. Ini kartu demi kartu. Oh iya. Coba. Nah, ini. Nah, ya, misal. Nanti jadinya bahasa Indonesia. Nah, temanya juga menyesuaikan kan, di situ foto-foto ya kan, gambar-gambar itu menyesuaikan temanya ya. Menyesuaikan pembelajarannya apa. Kalian di situ presentasi apa? Ya kan, tentang AI gitu ya gambarnya ya. Oke. Gampang nggak? Lebih mudah nggak? Coba kalian pakai PPT di Microsoft.
Lama ya bikinnya ya. Nah, itu salah satu kegunaan AI. Mau ada yang langsung maju atau mau diskusi dulu dengan teman? Diskusi dulu ya, silahkan didiskusikan materinya seperti apa. Nanti mungkin pembagiannya gimana? Oh, saya menjelaskan slide pertama, temannya kedua. Coba lihat. Nah, bagus. Udah dipilih temanya ini. Oke. Mau maju ya? Gak apa-apa. Ini ada berapa slide? Pertama. Nanti ada yang 2. Maksudnya nggak harus semua dibaca ya. Jelaskan aja. Ini bisa ke bawah nih. Ya, kelompok ini mau maju? Kelompok mana nih yang mau maju nih? Kamu? Oh, nggak apa-apa, Askar. Lah, kenapa? Komputernya nggak perlu dibawa. Itu kan, itu kan bisa kalian kirim. Ini, yes. Oh ya, oke. Kita kumpulkan materinya ya. Kita kumpulkan materinya. Kita bisa download. Mana ya? Obet lupa downloadnya. Ini tuh bisa di-download, nanti bisa dibuka di ini ekspor ada nih. Bentar. Ekspor to PowerPoint. Ini ya, ada ekspor, nih lihat nih. Share, kemudian pilih ekspor. Ekspor ini ada ya. Sudah? Kemudian kalian pilih yang ekspor to PowerPoint. Nanti ditunggu. Ini nanti download. Ditunggu ya. Ini kalau kalian mau jadikan offline ya, ini kan online harus terkoneksi internet. Kalau kalian mau disimpan filenya bisa di-download. Jadi nggak harus online, bisa di-download dulu, baru nanti bisa kalian kirim juga. Nah, ini otomatis download nih. Nah, ini udah dibuka di aplikasi PowerPoint bisa. Tuh, jadi PowerPoint. Nah, oke. Silakan ini ya. Kirimkan ke sini nih. Nanti Pak Ubed bikin dulu formnya. Pak Ubed bikinkan Google Form. Nanti kalian upload ya di Google Form. Udah ke-download semua? Ada yang belum? Mana form? Form. Ditunggu dulu ya. Itu memang agak lama. Udah ke-download belum? Udah ya. Upload tugas kelompok KKA.
Masih inget ya nomor kelompoknya ya? Masih inget nggak? Tadi ada 7 kelompok ya? Oke, bentar. Kopet bikinkan dulu, nanti kalian upload di sini. Anggota kelompok nanti tulis aja jawabannya ya. 1 siapa, 2 siapa, kayak gitu ya. Terus terakhir ini upload. Upload tugas. Upload file, lanjutkan. Kalian downloadnya tadi presentasi ya? Yang ini. Oke, coba. Kalian upload. Duh. Oke, kalian ketikkan di tab baru. Ini nih. Ketikkan di tab baru ya, silakan. Kalian buka ini, kemudian nanti di-upload. Nah, besar banget nih. Besar kecilnya sama ya. Short URL .add. Kemudian kalian upload. Salah satu tadi. Short URL .at garis miring x c8 u kecil r besar. Udah sesuai mas tulisannya. Besar kecilnya sama, itu u sama r-nya. Nah ini nih. Ya kan. U-nya yang kecil, r-nya yang besar. Nah, bentar. Nah, itu diklik kelompok berapa? 1, klik. Nah, anggota kelompoknya tulis. Anggota kelompoknya tulis. Tulisnya di sini langsung nih. Iya, sini. Nah, di situ. Sudah bisa upload? Nah, itu betul. Terus nanti upload tugas, itu pilih file yang tadi sudah kalian download. Ya, pilih filenya tadi. Nanti tunggu bentar, jelajah. Di download. Download, klik. Nah, itu. Ya. Open. Nah, kalau sudah kirim.
Oke, sudah kelompok berapa ini? 4. Ya, itu. Ditunggu. Kenapa, Mbak? Salah? Ini, sini. Tulis. Short URL, garis miring, tulis. X besar, X-nya besar. Kemudian C besar, C-nya besar. Itu J kecil loh. Oh, C-nya besar. Iya, ulang lagi. Tulis. X, C, 8, O, R. Enter. Nah, apa? Because you don't have permission to share. Loh, Ini tuh aktif loh, Pak. apanya? Oh iya ya. Saya. Apa kamu tadi udah ngirim? Belum? Apa harus login ya? Oh, harus login. Coba pakai ini. Control V. Oh, harus login. Nanti Mbak. Nanti ya. Obat setting dulu biar tidak perlu login. Ada yang butuh login tadi? Oh ini. Enggak kok, nggak mau bed setting kok. Harusnya bisa ini Mbak. Nggak bisa? Oh iya ya. Kenapa ya? Udah deh, nanti ngumpulin manual aja ya. Nggak apa-apa. Ya, sambil nunggu adzan selesai. Yang mau maju kelompok berapa? Cung. Ya. Oke, kelompok 3. Oke, setelah adzan ya. Setelah adzan, silahkan didengar adzan dan dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Oke, silakan kelompok 3 ini benar slide-nya yang ini. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Boleh, silakan. Kelompoknya siapa saja ini tadi? Kelompoknya Kirania, Rafa, dan Reini. Silakan. Ini mau lihat ini nggak apa-apa nih? Ya, atau mau ini juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Mempresentasikan perihal tentang pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Oke. Dan perkenalkan nama saya Rafa saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah inovasi transformatif yang merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Mari kita selami tanda dasar AI, berbagai jenisnya, teknologi yang mendukungnya, serta beragam aplikasinya di berbagai sektor. Lanjut. Bentar. Next. Oke. Pengertian dan jenis AI. Definisi AI, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Definisi AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang melakukan aktivitas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Tujuan AI meniru kemampuan kerja manusia, meningkatkan efisiensi pekerjaan, otomatisasi proses kompleks, memberikan solusi berbasis. Oke, ini bisa di sini aja, Mbak, biar nggak membelakangi teman-temannya ya. Ini pakai mic, nggak bisa. Ya, madepnya ke depan. Karena Jenis-jenis AI. Jenis AI karakteristik, contoh, narrow AI, fokus pada satu tugas tertentu. Siri Google Translate, contohnya. General AI, dapat melakukan berbagai tugas seperti manusia, contohnya masih dalam tahap penelitian. Superintelligence AI melampaui kecerdasan manusia, contohnya hipotesis belum ada secara nyata. Perangkat dan teknologi pendukung AI. Machine learning atau ML. Algoritma yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk prediksi harga, saham, atau sistem rekomendasi. 2. Deep learning. Cabang ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk pengenalan wajah dan kendaraan otonom. 3. Natural language processing atau NLP. Memungkinkan mesin memahami dan memproses bahasa manusia untuk chatbot dan penerjemah otomatis. 4. Computer vision. Kemampuan komputer untuk melihat dan memahami gambar atau video seperti deteksi objek dan pemindai wajah. 5. Robotics. Penggabungan AI dengan perangkat keras robotik, menciptakan robot pembersih dan robot medis. Oke.
Lanjut. Contoh pengaplikasian AI di berbagai bidang. Apa? Ada di bidang apa aja? Di sini kamu dapat Ada di bidang kesehatan, kemudian ada industri dan apa? Manufaktur. Kemudian next. Apa ini? Oh, baterainya Pak Ubed lemah. Sorry, bentar, ganggu. Laptopnya. Oke, tantangan dan etika. tantangan dan etika dalam penerapan AI. 1. Privasi dan keamanan data. Pengumpulan dan pemrosesan data besar oleh AI menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan informasi pribadi. 2. Penggunaan AI untuk tujuan negatif. Potensi penyalahgunaan AI seperti teknologi deepfake menuntut pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, bias algoritma. Sistem AI dapat mewarisi dan memperkuat bias dari data pelatihan. Yang keempat, tanggung jawab hukum dan regulasi. Menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat kesalahan atau menimbulkan kerugian masih menjadi tantangan hukum. Dan yang kelima, pengurangan tenaga kerja. Otomatisasi oleh AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, memicu kekhawatiran sosial dan ekonomi. Oke, dari sini ada yang mungkin bisa menambahkan atau menanyakan, mungkin ada yang kurang tadi bisa disampaikan, ada nggak? Ayo, ada? Ya, itu pojok, silakan. Mbak siapa namanya? Monggo silakan. Bagaimana AI bisa menambahkan efisiensi di bidang pertanian. Nah, ini pentingnya diskusi ya. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 ini tidak ada yang membahas tentang pertanian. Benar ya? Makanya ini perlu diskusi. Di sini hanya ada kesehatan dan industri manufaktur. Nah, padahal kalau kita cari sebenarnya AI itu nggak hanya di bidang itu. Ya, ada di bidang tadi, bidang pendidikan, pertanian, kemudian ada lagi bisnis, kemudian ada lagi mungkin di dunia hiburan dan lain-lain. Mau jawab? Apa dilempar ke Pak Ubed? Ya udah, untuk di bidang ke pertanian, AI itu sudah ini ya. Kalian tahu drone ya? Nah, dari drone itu juga sudah terintegrasi dengan AI, dia bisa memantau perkembangan dari tumbuhan ataupun tanaman. Di AI juga di bidang pertanian juga nanti sudah ada kayak misal apa nih waktunya panen, apa nih harus dikasih pupuk ini dan sebagainya. Nah, di AI juga tumbuhan ini dikasihnya pupuk yang seperti apa, berapa kali dalam sehari. Nah, itu bisa dibuat otomatisasi. Nah, makanya nanti di bidang pertanian juga sangat penting seperti itu, Mbak. Cukup. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu tadi ya presentasi dari kelompok 3. Mungkin masih ada yang kurang belum ditambahkan, nanti bisa ditambahkan lagi. Kemudian teman-teman yang tidak maju sudah mengumpulkan, nanti Pak Ubed baca lagi sudah lengkap atau belum, seperti itu. Kemudian bentar ya. Nah, kalian makanya tadi Pak Ubed ini ya diskusi kelompok itu biar sama-sama saling melengkapi. Yang belum
bisa dilengkapi, kemudian mungkin yang punya ide apa bisa dituangkan di situ. Karena apa? Masing-masing itu pasti dapat jawaban dari ChatGPT beda-beda ya. Nah, di sini banyak sekali nih yang Covid dapat dari ChatGPT. Ada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, bisa Google Assistant, penerjemah, rekomendasi konten di YouTube, ya. Kemudian ada chatbot. Itu kan FYP kalian kan beda-beda ya di TikTok ya. Ya enggak? Nah, itu salah satu fungsi machine learning. Jadi TikTok itu sudah terintegrasi dengan AI, mereka membaca nih, orang ini sukanya apa? Dikasihlah konten-konten itu. Paham ya? Itu makanya beda-beda nanti tiap akun. Saya mungkin Popet nggak punya TikTok nih, cuman paham aja, tahu ada yang namanya FYP, Popet nggak pakai. Kemudian di bidang pendidikan, e-learning, ChatGPT, banyak sekali ya. Bidang kesehatan, tadi sudah Popet sebutkan ada mungkin robot operasi nih. Di bidang bisnis, analisis data konsumen, prediksi tren, otomasi proses produksi. Ini sudah sangat berkembang, sudah sangat maju sekali. Transportasi, ya, ini ada navigasi cerdas, Google Maps, bisa ngasih tahu kalian belok 3 meter lagi belok kanan. Pernah ya dengar ya? Nah, itu keamanan nih, bisa CCTV cerdas. Jadi di CCTV juga sudah ada sistem AI-nya. Dia bisa mengetahui pergerakan manusia. Misal mencurigakan, nanti alarm bunyi. Ada yang seperti itu. Nah, yang paling penting lagi, tantangan dan keterbatasan. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3, ada banyak tantangan sebenarnya yang nanti dalam penggunaan AI, terutama dengan etika ya. Terutama dengan etika, kemudian privasi data dan lain-lain. Ini sangat penting sekali. Oke, untuk masing-masing dari kalian, ini 90 menit gak apa-apa Mas, yang rekam, santai aja. Gak apa-apa, nah ini dilanjut aja. Oke, silakan kalian coba ya, ini ada permainan. Coba kalian cuma 5 soal doang. Menginputkan, ngetik mana ya? Bentar. Nah, ini. Silahkan kalian coba. Sekaligus ini untuk mengevaluasi. Apa ya istilahnya? Kalian sudah paham atau belum tentang materi ini? Oke, jawabannya gampang. Silakan kalian bisa ketik di browser kalian. Kemudian kalian ikuti saja di situ. Sudah? Kemudian jawab pertanyaannya. Kalian akan menyusun kata, nanti ada clue-nya. Sudah belum? Ini biar Robert. Udah muncul? Nah, nanti ketik nama. Ya, silakan diketik nama. Nanti bisa dimulai. Sebelum mulai, ini Robert contohkan dulu ya. Sudah diketik ini ya? Belum? Biar gampang gimana? Robert mau nyontohin juga nih. M-nya besar, O-nya depannya sama ya. M, C, V, V-nya kecil, D-nya kecil, kemudian C. Nah, sort URL. Nih, Robert contohin ya. Robert nyontohinnya di mana? Ini udah login. Nah, misalnya di sini namanya Baet. Anu baik deh, Ariel. Nih ya. Nanti di sini ada clue-nya, kalian menyusun saja. Nanti di soal keempat sama kelima itu lumayan panjang.
soal keempat dan kelima panjang, nanti kalian susun kalimatnya. Ya, kalau yang 1, 2, 3 katanya cuma dikit. Nih, contoh. Teknologi yang membuat mesin dapat meniru kecerdasan manusia. Kan AI loh jawabannya. Cuman bahasa Indonesianya apa? Nah, dipilih mana nih? San. Nah, dilanjut silakan. Paham ya? Ya, ini misal artifisial. Nah, nanti lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini otomatis nanti. Paham ya? Ya, silahkan dikerjakan. Oke, silahkan. Nah, yang belum masuk. Oh belum? Udah diketik tadi? Nih. Linknya yang ini ya, diketik sama persis ya, jangan beda. Nah, diketik. Oke, silakan. Google Translate di bidang apa tuh? Pemanfaatan di bidang apa? Mana belum? Ini kamu ketik sort. Ketiknya sama sih. Ngetiknya langsung di sini, Mbak. Langsung di sini ngetiknya. Nah, dihapus dulu. Ini aja, bikin baru aja nih. Ya, nah ketik di situ langsung. Ya, kenapa? Oh, salah berarti yang ditulis. Ulang lagi ya. Ulang di sini nih. Tulis lagi, short URL. Sama persis. Bukan shout. Short. SHO. Ayo. Nah, itu benar. Ayo. Nah, besar kecilnya ngaruh ya, tulisan besar kecil. Kalau sudah sampai soal ketiga dan keempat, itu pokoknya cluenya kalian yang huruf pertama. Ayo, mungkin bisa dikerjakan yang gampang dulu ya. Dikerjakan yang gampang dulu bisa, nggak harus urut. Kalau sudah sampai nomor 4 dan 5. Oke. Ini kan gampang nih, yang kecil, yang pendek. Nah, dan kan kayak gitu. Jadi kalau soal keempat dan kelima bisa dicoba dulu. Nah, ini kamu kurang R, short. Ya, kamu salah tulisannya berarti. SHORT, tulis. SHORT. Terus ini diganti namanya. Iya, diganti namamu. SHORT. Ini klik ini dulu. It's not me. Nah, ketik nama. Sudah, namanya persis kayak gini buat tulisannya. Jangan sampai ada yang salah. Yo, yang keempat dan kelima. Sudah ada yang bisa. Ini udah sampai nomor 5 nih. Udah ada yang bisa? Ya, nggak harus urut ya, nggak harus urut. Kalian bisa mengerjakan yang mungkin bawahnya dulu. Kenapa kamu, Mas? Oh, salah. Ya, itu di copy, Mas. Ya, itu klik, di copy, di blok dulu, blok. Bentar, sini. Udah semua, Mas? Ya, bagus. Kontrol X. Mana nih? Bentar. Nulisnya di sini langsung biar. Tuh, salah.
Mas ini coba Mas di ini Mas. Ya, biar bisa main dia. Ayo. Masih ya baterainya ya? Ayo, ayo. Ada yang sudah selesai. Nah, ini udah selesai. Ditebak. Ini apa nih yang pendek dulu coba. Nah. Nah. Ya, berarti apa itu? Nah. Huruf vokal. Nah, itu. Tuh. Diklik aja sebenarnya bisa, nggak usah digeser, Mbak. Diklik aja coba sih. Nah. Nah. Udah selesai semua. Harusnya udah selesai, oh. Sekarang Pak Ubed ingin bertanya ke kalian, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini enggak? Coba, ada yang bisa enggak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sebenarnya Pak Ubed di sini udah ada sih di PPT. Kesimpulannya apa pembelajaran hari ini? Kalian belajar apa sih tadi? AI. Tahu jenis AI enggak? Nah, tadi ada 3, Nero, kemudian ada General, dan ada Sub. Kemudian gimana sih aplikasi AI itu diterapkan? Ada di berbagai bidang ya. Bidang apa aja tadi? Pendidikan, kemudian kesehatan, apalagi industri, pertanian, yang Evan apa di hiburan, banyak sekali pengaplikasian AI. Kemudian ada kolaborasi AI, manusia bisa berkolaborasi dengan AI. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, sangat penting malah, yaitu etika dalam penggunaan AI. Jangan sampai AI disalahgunakan, ya, paham ya? Tidak hanya istilahnya AI itu bukan sepele ya masalah yang bisa ditimbulkan. Bahkan tadi Kobe sudah menyebutkan sampai dengan apa? Sampai apa? Yang tadi Menteri Keuangan sampai dijarah ya, karena apa? Ya bener kan? Rumahnya dijarah. Itu salah satu penyalahgunaan AI. Dia difitnah dengan video AI. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa kita sudah mempelajari tentang AI atau kecerdasan artifisial, yang mana kecerdasan itu sebenarnya dibuat oleh manusia untuk meniru kognitif manusia itu sendiri. Ya, dari AI itu kita bisa ambil manfaat baik di bidang kesehatan, pendidikan, ya kan, dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah etika kita dalam menggunakan AI. Paham semua? Paham. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, kira-kira kalian merasa gimana nih? Seneng gak pelajaran hari ini? Senang. Dapat ilmu baru gak? Dapat pengalaman baru gak? Dapat ya, yang tadinya mungkin gak tahu ada aplikasi yang sangat memudahkan, gambar contohnya, kalian jadi tahu. Jadi nanti ketika disuruh bikin tugas, bikin presentasi, gampang, sudah didesainkan dari sananya. Kemudian ada kendala nggak pembelajaran hari ini? Nggak ada ya, semuanya bisa diikuti dengan baik ya. Bisa. Mungkin ada komputernya mungkin ya agak lemot-lemot dikit, nggak masalah, karena ini penggunaannya di dalam satu ruang ini sama ya. Jadi itu sambung ke internet, satu yang sama, makanya kalau dibuat digunakan bareng-bareng agak lemot sedikit, nggak masalah. Yang penting pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai terlaksana.
Untuk itu ada yang mau nambahin apa gitu kok Pak Ubed, saran atau kritik? Nggak ya? Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup pembelajaran hari ini, Pak Ubed minta salah satu atau tadi wakil ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Siap, berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Pak Ubed. Nanti kalau misal ada pertanyaan mungkin ketika pulang, oh tadi saya mau nanya ini, silakan bisa ditanyakan, bisa melalui WhatsApp ataupun Instagram Pak Ubed, silakan. Pak Ubed terbuka untuk siapa saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.